Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, seluruh keluarga besar GBD Ilsyadai Magelang. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Saya percaya kita semua rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, rindu mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Tuhan atau Tuan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel yang tercatat di dalam kitab Hosea ini. Hosea adalah salah seorang dari 12 nabi kecil dalam perjanjian lama. Dia diutus Tuhan untuk menegur bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Hubungan Tuhan dengan bangsa Israel digambarkan sebagai suatu hubungan pernikahan atau suatu ikatan pernikahan secara rohani. Tuhan memposisikan dirinya sebagai seorang suami dan bangsa Israel sebagai istrinya. Namun hubungan ini sudah rusak karena bangsa Israel berubah tidak setia kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak setia, tetapi bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka berlaku tidak setia dengan menyembah dewa-dewa, para Baal. Itu yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan memposisikan bagaimana hubungannya Tuhan dengan bangsa Israel itu seperti hubungan suami istri dalam pernikahan. Tuhan sebagai suami dan bangsa Israel sebagai istrinya. Tetapi bangsa Israel tidak menjadi pasangan yang setia di hadapan Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, berlaku tidak setia dengan menyembah dewa-dewa atau Baal. Suatu firman datang kepada Hosea. Tuhan mengutus dia untuk menikahi wanita sundal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wanita sundal itu wanita yang berperilakuan tidak baik, berperilakuan buruk, yang menunjukkan ketidaksetiaannya. Inilah menjadi gambaran terhadap bangsa Israel. Wanita sundal itu gambaran bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka bersundal dengan para Baal, dengan dewa-dewa. Kalau kita membaca di dalam kitab Hosea ini, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Hosea yang pertama, ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Suatu firman datang kepada Hosea supaya dia menikahi perempuan sundal, menjadi gambaran bagaimana Tuhan yang mengasihi, mencintai bangsa Israel, wanita sundal, karena mereka melakukan persundalan dengan dewa-dewa, dengan para Baal. Melalui Nabi Hosea, Tuhan mengungkapkan kekecewaannya yang sangat mendalam terhadap bangsa Israel. Sebab mereka hanya menganggap Tuhan itu sebagai Baal dan menganggap Baal sebagai suami mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel yang hidup begitu tidak menyenangkan hati Tuhan, yang begitu menyakiti hati Tuhan. Namun sekalipun bangsa Israel tidak setia, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka dan rindu untuk memulihkan mereka menjadi umat kesayangannya kembali. Kita menemukan suatu kasih yang luar biasa di dalam Tuhan. Tidak kita jumpai di dunia ini. Terhadap sesama kita memiliki suatu kasih yang luar biasa seperti kasih Tuhan. Bangsa Israel melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan.
Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, para Baal. Tetapi kita boleh melihat bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa terhadap kehidupan bangsa Israel. Tuhan tetap mengasihi mereka dan rindu memulihkan keadaan mereka, membawa mereka untuk menjadi umat kesayangannya kembali. Kalau kita melihat di dalam kitab Hosea ini, pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Hosea 3 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan berfirman kepada Nabi Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Suatu gambaran terhadap tentang bangsa Israel. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap mencintai mereka sebagai umat-umat Tuhan. Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dan 19. Hosea 2 ayat 18 dan 19. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Suatu kerinduan Tuhan terhadap bangsa Israel. Tuhan ingin menjadikan mereka istri untuk selama-lamanya. Menjadikan istri dalam keadilan dan kebenaran. Kasih setia Tuhan dan kasih sayang Tuhan ingin Tuhan terus tunjukkan kepada setiap kehidupan orang-orang Israel. Kita melihat bagaimana luar biasanya kasih Tuhan terhadap umat-umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak menyembah dewa-dewa atau Baal, tetapi seringkali kita menjadikan sesuatu atau seseorang lebih tinggi dari Tuhan dalam hidup kita. Lewat kehidupan bangsa Israel kita belajar supaya kita tidak sama dengan mereka. Bangsa Israel mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah Baal, tidak setia kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita memang tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa-dewa atau Baal, tetapi seringkali pekerjaan kita, keluarga kita, orang yang kita kasihi, kita tempatkan mereka, kita tempatkan itu lebih tinggi daripada Tuhan. Kita mempunyai Tuhan di atas Tuhan. Kita menjadikan sesuatu atau seseorang itu menjadi Tuhan di atas kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 dan ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kehidupan bangsa Israel menjadi suatu peringatan untuk setiap kehidupan kita. Jangan kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jangan kita berlaku tidak setia kepada Tuhan. Jangan kita menomorduakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mempunyai sesuatu atau seseorang di atas Tuhan. Mari kita mau pilih Tuhan atau Tuan. Tetap posisikan Tuhan menjadi pribadi yang tertinggi dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi istri-istri Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Kehidupan bangsa Israel memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang dapat disetarakan dengan Tuhan kita. Dia adalah Allah yang setia, bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, GPD El Shaddai Magelang, mari kita berlaku setia kepada Tuhan.
sebagai pasangan Tuhan, sebagai mempelai Kristus, kita mau hidup setia kepada Tuhan. Jangan biarkan sesuatu atau seseorang itu merebut posisi Tuhan dalam setiap hati dan kehidupan kita. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang berlaku setia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu kami menjadi umat-umat Tuhan. Kami menjadi mempelai Kristus yang setia di hadapan Tuhan. Memposisikan Engkau menjadi pribadi yang terutama dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Kami mau terus melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada kami, keluarga besar GBI El Shaddai Magelang, supaya kami hidup dan kami hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mata kami, supaya kami memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.